Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati para pengurus DKM Masjid Nurul Ihsan, para hujat, para sepuh, para asatidz, yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada semuanya. Awali dengan pembacaan Al-Qur'an Al-Fatihah. Semoga segala apa yang kita bahas di pagi hari ini, ilmu yang kita dengarkan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, yang kita dapat amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga tidaklah kita pulang dari tempat ini melainkan semua dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala haziniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita bisa hadir subuh hari ini itu karena siapa? Karena bisanya kita atau karena Allah? Kira-kira kita bisa sholat subuh berjamaah ini karena bisanya kita apa karena Allah? Banyakan mana yang sholat subuh di sini sama yang nggak sholat? Gak usah malu-malu, jujur aja dulu. Kira-kira banyakan mana? Banyakan yang di rumah atau banyakan yang sholat di masjid? Banyakan yang di rumah ya. Maka insya Allah kita yang sholat subuh berjamaah, kita yang duduk iktikaf di masjid ini, kita yang hadir di kajian subuh ini, insya Allah ini kita semua menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Berat nggak Pak hadir ke sini? Berat ya? Kan dingin-dingin begini enaknya ngapain? Enaknya narik selimut. Enaknya baring aja dah di kasur kita, enaknya begitu. Maka semua yang terasa berat dalam ibadah kita, kalau bukan karena hidayah Allah Subhanahu wa taala, itu akan sulit, akan berat. Maka hidayah untuk seorang muslim ini adalah anugerah. Hidayah yang ada di diri kita sehingga kita bisa mengerjakan amal-amal kebaikan, sehingga kita bisa melangkahkan kedua kaki kita menuju masjid, ini adalah anugerah buat kita. Karena sejatinya kita gak punya kekuatan apa-apa ya, melainkan semuanya atas izin dan kuasanya Allah. Maka ketika hidayah sudah sampai kepada kita, maka ini perlu kita jaga. Ini perlu kita pegang erat-erat hidayah ini agar jangan sampai pergi daripada diri kita. Hidayah itu bisa pergi, bisa hilang dari diri kita. Dalam kitab namanya Kitab At-Tazkirah karangan Al-Imam Al-Qurtubi. Di dalam kitab tersebut diceritakan di Mesir dulu itu ada seorang muazzin. Seorang apa? Muazzin ini sudah 30 tahun lamanya mengumandangkan azan. Lama kan? Kalau tadi yang muazzin siapa? Sarosidin mana? Sarosidin. Udah berapa tahun azan Ustaz?
orang diceritakan dalam kitab At-Tazkirah 30 tahun udah aja. Ketika tahun ke-30 ya, di satu waktu orang ini muazin ini naik ke atas menara. Dulu belum ada pengeras suara. Jadi kalau mengumandangkan azan itu harus naik ke tempat yang tertinggi agar suara itu bisa didengar semakin jauh. Ya. Ketika akan mengumandangkan azan dari atas tempat yang tinggi tadi, ini muazin melihat bahwa di bawah itu ada seorang wanita Yahudi yang amat sangat cantik. Sangat apa? Cantik. Kalau kata orang Betawi Pasar Minggu sono, Jakarta Selatan, ya, ini perempuan baherol. Wahai. Akhirnya ini muazin gak jadi azan. Dia turun ke bawah, dia hampiri wanita tadi, kemudian dia katakan bahwa dirinya mencintai wanita Yahudi tadi. Cuman ini wanita Yahudi tahu muazin ini seorang muslim. Akhirnya kata wanita Yahudi, saya enggak menerima cintamu, saya enggak akan mau dinikahimu kecuali kau keluar dari agama Islam, kecuali kau masuk ke dalam agama Yahudi. Muazin ini mau. Dia keluar dari agama Islam, dia masuk ke agama Yahudi. Singkat cerita, setelah menikah, suatu masa Mesir ini sedang musim hujan. Ketika musim hujan, lotengnya bocor. Ini mantan muazin naik ke loteng, dia perbaiki itu loteng yang bocor. Kemudian karena hujan, muazin ini pleset, jatuh, mati, nggak hidup lagi. Benar ya? Udah mati, nggak hidup lagi ya? Kira-kira kalau saya boleh tanya, ini matinya baik apa buruk? Husnul khatimah atau su'ul khatimah? Padahal sebelumnya apa? Islam. Sebelumnya berapa lama azan? 30 tahun. Ya. Bukan waktu yang singkat, bukan. Lama, 30 tahun. 1 tahun aja 12 bulan. 12 bulan berapa hari? Kurang lebih 365. Tinggal dikali 130. Lama itu. Ya, tapi bisa hilang. Hidayah itu bisa hilang dari dirinya karena siapa? Sosok wanita. Jadi hidayah itu bisa hilang. Ya. Itu dari yang Islam keluar menjadi pemeluk agama Yahudi. Dari baik menjadi buruk. Sekarang saya putar. Dari yang tadinya nggak baik menjadi baik. Ada juga dalam kitab Riyadhus Shalihin diceritakan ada orang ya, dalam sebuah hadis dikatakan kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'an wa tis'ina nafsan. Dulu dicerita dari Rasul bahwa dulu ada seseorang yang membunuh 99 manusia. Banyak ada? Kira-kira ini dosa kecil apa dosa besar? Besar. Kemudian apa? Ini orang ya pengen taubat, lalu diarahkan kepada seorang rahib. Rahib itu apa? Rahib itu seorang pendeta. Kemudian ini lelaki tadi bertanya, fahali min taubatin, kalau saya taubat saya diterima apa enggak? Masih ada enggak kesempatan saya taubat? Kemudian kata ini rahib, kata ini pendeta, lah, enggak ada taubat. Kebanyakan udah
Ya, 99. Kira-kira perasaannya gimana nih ketika mendengarkan gak ada taubat? Marah ini orang marah. Itu pendeta dibunuh lagi. Jadi berapa? Jadi 100. Ya. Faqatalahu faqarna bihi mi'atan. Maka kemudian itu rahib, itu pendeta dibunuh sehingga lengkap menjadi 100 orang. Lalu apa? Fadulla ala rajulin alimin. Kemudian ini lelaki yang membunuh 100 manusia tadi diarahkan kepada orang alim. Kepada siapa? Orang alim. Makanya jadi nasihat juga buat kita, agar ketika kita punya satu permasalahan atau ketika kita ingin bergaul, kita ingin mengaji, kita ingin belajar, jangan salah milih orang. Ya. Tadi itu si manusia yang bunuh 99 karena salah orang. Dia datang ke pendeta, udah nggak ada taubat aja udah. Ya, maka cari orang yang alim, yang memiliki wawasan ilmu agama yang luas. Kenapa saya katakan jangan sampai salah orang? Bahaya kalau salah orang. Kan kalau kita susah bedain ya, mana dukun, mana ustaz, bener? Kita susah bedain mana dukun, mana kiai. Karena dukun zaman sekarang nggak kayak dukun zaman dulu. Ya, pakai kalung, gitu ya, rambut panjang, semrawut gitu, serem tampilannya, punya panjang-panjang. Dukun zaman sekarang nggak begitu. Dukun zaman sekarang, ya dia pakai peci sama kayak ustadz kiai pakai. Dia pakai sorban sama kayak ustadz kiai pakai. Dia pakai tasbih sama kayak kiai ustadz pakai. Mirip-mirip kan? Susah kita bedain. Makanya apa? Jangan sampai salah kita. Bahaya kalau satu kita ikut sama orang yang salah. Kembali ke cerita tadi, ketika bertemu ditanya lagi, fahal min taubatin. Kalau aku taubat, masih ada taubat atau enggak? Kalau aku bertaubat, taubatku masih diterima atau tidak? Kemudian apa kata orang alim ini? Faqala na'am. Iya, masih diterima. Pintu taubat masih terbuka. Tapi apa? Ada syaratnya. Intalik ila ardin kaza wa kaza. Tapi kau harus pergi, harus keluar menuju mana? Bumi ini dan bumi ini. Kenapa demikian? Fa inna biha unasan ya'buduna Allah. Karena di negeri itu, di kampung itu ada sekumpulan manusia yang beribadah kepada Allah. Fa'budillaha ma'ahum. Maka sembahlah Allah bersama mereka semua. Jadi harus keluar. Gitu. Harus hijrah ke tempat di mana banyak orang yang ibadah kepada Allah. Gitu. Agar apa? Agar termotivasi, terdorong untuk sama-sama memperbaiki diri. Simpelnya begini, kalau kita pengen berhenti ngerokok, ya. Merokok semua di sini ya. Pengen berhenti ngerokok, gitu ya. Maka harus kumpul dengan orang-orang yang nggak merokok, bener nggak? Ya. Pengen berhenti ngerokok, sehari-hari kumpulnya nongkrongnya sama orang yang merokok. Ya. Sejam 2 jam kali kuat. Ya. Jam-jam berikutnya nggak kuat juga. Akhirnya apa? Ngisep lagi. Gitu. Nah, maka kalau pengen berhenti ngerokok, kumpul sama orang yang nggak merokok. Ya. Di sini ada yang hobinya mancing. Lah, tahu. Banyak kayaknya. Ya, saya nanya, ada yang hobinya mancing sih? Hati-hati ya. Orang yang suka mancing itu hati-hati. Di pasar minggu sama kampus saya, ya, ada yang benar-benar buat mancing.
ngempang di mana aja sampai tuh orang. Ya, sampai. Dia mancing sambil rokok. Rokoknya jatuh, mati. Rokoknya mati. Ya, rokoknya jatuh. Jatuhnya pengen kok mati. Akhirnya apa? Orang yang membunuh 100 manusia tadi, dia taubat, kemudian dia keluar dari kampungnya menuju kampung yang ditunjuk sama orang alim tadi. Singkat cerita, belum sampai tempat tujuan, ini orang meninggal. Ya, ajalnya lebih cepat sampai kepada dirinya sebelum sampai ke tempat tujuan tadi. Fakhtasomat malaikatul rahmah wa malaikatul azab. Maka berdebat ini malaikat azab dengan malaikat rahmat, itu berdebat. Jadi bukan manusia itu yang berdebat. Malaikat berdebat, berselisih. Ya. Cuma tentu perdebatan mereka itu dalam rangka menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat rahmat apa? Ini orang baik. Ya. Saya pengen bawa ini ruhnya karena meninggal dalam keadaan baik. Udah taubat. Kata malaikat azab, ini orang buruk, nggak baik karena dia belum ngerjain amal baik sedikit pun. Akhirnya apa? Dalam sebuah riwayat dikatakan Allah utus seorang malaikat yang berupa menjadi manusia. Tapi dalam riwayat yang lain dikatakan akhirnya malaikat ini mengadu pada Allah, kemudian Allah berfirman, Allah jawab pertanyaan malaikat ini, dikatakan apa? Kisu ma bainal ardaini. Ukur, ya, ukur dari tempat tinggalnya ke tempat tujuannya mana yang lebih dekat. Kalau ternyata lebih dekat ke tempat tujuan, tempat hijrahnya, maka dia termasuk orang yang meninggal dalam keadaan taubat, dalam keadaan baik. Tapi kalau lebih dekat dari tempat asal mulanya, kampung asalnya, maka dia termasuk suul khotimah. Ya, akhirnya ketika dihitung ternyata lebih dekat ke tempatnya hijrah. Berarti orang itu matinya dalam keadaan husnul khotimah. Nah, ya, itu berarti apa? Dari yang tadinya buruk menjadi baik. Nah, artinya apa? Hidayah bisa datang kepada siapa aja tanpa pernah kita tahu. Nah, maka kita beruntung pagi hari ini, detik ini kita masih dalam keadaan mendapatkan hidayah Allah. Beruntung kita ini. Ya. Ditambah lagi kita dari brojol, dari lahir. Itu yang kita udah dalam keadaan muslim, benar kan? Kan kita lihat berapa banyak saudara-saudara kita yang non-muslim, mereka itu sampai bersikeras mempelajari Islam, baca buku, tanya sana sini segala macam. Tapi Allah udah menakdirkan kita lahir dalam keadaan Islam. Ini satu anugerah besar buat kita. Ini kan kita Islamnya Islam Konghucu, ya. Islam Konghucu. Oh, Islam Konghucu dari Hongkong sampai cucu ya Islam maksudnya. Ya, Islam keturunan. Tapi juga jangan merasa pede. Kenapa? Islam itu ya, dikatakan Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Walaupun engkau kita Islam, orang tua kita Islam, sampai anak kita Islam, cucu kita Islam, tetap ada kewajiban kita untuk menggali Islam, untuk mempelajari Islam. Karena banyak yang kita nggak tahu. Ya. Maka mempelajari Islam itu juga bagian daripada kita menjaga hidayah Allah. Jadi kita duduk ngaji begini dalam rangka menjaga hidayah itu. Karena kalau nggak dijaga, na'udzubillah, takut satu saat hidayah itu akan pergi dari diri kita. Maka hidayah yang udah ada di diri kita itu harus kita jaga. Dalam surah Ali Imran ayat 8, Allah Subhanahu wa taala mengajar
mengingatkan kepada kita akan satu doa. Ya. Satu doa agar apa? Agar hidayahnya terpelihara, ya, terjaga dalam diri kita. Apa? Al-Imran ayat 8. Sama-sama ya. Sama-sama ikutin setelah saya. Semoga berkah. Ya, angkat suaranya yang keras. Ya, saya doain semoga angkat suara yang keras, panjang umur. Amin. Sehat walafiat. Amin. Murah rezeki. Punya anak-anak soleh dan soleha. Amin. Satu saat Allah izinkan bisa pergi haji dan umroh. Amin. Aminnya paling keras, pergi haji dan umrohnya ada yang bayarin. Amin. Ya, sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini juga bagian daripada apa? Doa yang populer di kalangan kita. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan kau tuzigh, palingkan hati kami ini, jangan kau goyahkan hati kami ini badain hadaitana, setelah kau berikan hidayah kepada kami. Maka kita yang sudah bisa hadir, bisa melangkahkan ke masjid ini, istiqomah, ya, istiqomah. Apa istiqomah? Istiqomah itu artinya apa? Konsisten, ya, continue. Istiqomah hadir di majelis ilmu ini kan dalam rangka kita menjaga hidayah, dalam rangka kita mencari keberkahan. Kita tak pernah tahu dari amal-amal ibadah mana, kebaikan-kebaikan yang mana, itu apa yang menjadikan sebab Allah kasih keberkahan dalam hidup kita. Ini dalam majelis ini aja nih. Ya. Dulu zaman Rasulullah ada dua orang saudara, kakak adik. Yang kakaknya orang kaya, adiknya orang miskin. Kakaknya orang kaya karena sibuk berdagang usaha, sehingga nggak ada waktu buat hadir di majelis ilmu. Tapi si adik emang rutin istiqomah hadir terus di majelis ilmu. Satu ketika apa? Sang kakek ya. Kakak ya. Cuma trik seorang penceramah itu begitu. Ya, pura-pura kepleset. Padahal buat ngetes jamaah aja. Ya, jamaah masih fokus apa nih, gitu. Ya, ternyata masih ada yang fokus. Kakak saat gitu ya. Si kakak ini yang kaya tadi ngadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, itu adik saya miskin banget. Ngaji dulu kerjanya, ya di masjid dulu kerjanya. Nasihatin apa? Gitu. Ya, bahasa kitanya begitu, nasihatin apa? Apa kata Rasulullah? La'allaka turzaqu bi. Bisa jadi kau dapat rezeki, bisa jadi kau dapat kekayaan, itu karena berkah daripada alimmu. Jadi tanamkan dalam keyakinan kita bahwa kita hadir di majelis ilmu, kita hadir di masjid dalam rangka kajian, zikir dan yang lain-lain. Dan barangkali dengan amal-amal soleh kita, kebaikan-kebaikan kita, itu bukan cuma kita yang dapat berkahnya. Keluarga kita, anak-anak keturunan kita, insya Allah kecipratan. Maka apa? Maka kalau ada keluarga kita, ya, yang barangkali hidupnya lebih mewah daripada kita, bisa jadi apa? Dapat keberkahan karena ibadah yang kita kerjakan. Maka kita beruntung, ya. Yang bisa hadir di masjid, di majelis ilmu ini beruntung. Keberkahan bukan buat kita aja, tapi apa? Buat keluarga kita. Bisa jadi dengan amal ibadah kita ini, keluarga kita, anak kita terhindar dari segala macam bahaya. Bisa jadi. Maka apa? Istiqomah. Di antara keutamaan daripada istiqomah, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, Iza safarul abdu aw maridun kutiba lahu mislu
kana ya'malu shahihan aw muqiman. Kata Rasulullah apa? Apabila seorang hamba melakukan safar, apa itu safar? Perjalanan atau dalam keadaan sakit, maka dia ditulis pahala seperti dia mengerjakan amal kebaikan tadi dalam keadaan mukim, dalam keadaan tidak berpergian, atau dalam keadaan sehat. Pengertiannya begini, kita istiqomah, hadir di masjid, hadir di majelis ilmu, ya istiqomah, ya dari Senin sampai Ahad. Nanti Senin begitu lagi, hadir lagi, ya nggak lepas daripada masjid, meramaikan masjid, istiqomah itu. Satu saat kita dalam keadaan safar, ya. Nah, tadi saya bincang sama Pak Muhammad Naseh, Pak Pantong, ya. Pantong katanya pengen safar nih dia ke Cianjur nanti. Kan biasanya di masjid, barangkali biasanya azan, biasanya ngurus bersih-bersih masjid, gitu. Satu saat safar, atau barangkali kita biasanya di masjid, biasanya sholat berjamaah, satu ketika kita dalam keadaan tidak sehat, sehingga kita usul nggak hadir ke masjid, ya nggak hadir di kajian, padahal sebelumnya istiqomah terus. Maka apa? Walaupun kita tidak hadir karena bepergian atau karena sakit, maka kita tetap ditulis pahala hadir. Ya. Itu buat siapa? Buat orang yang istiqomah. Kalau hari ini ngaji, hadir, besok enggak, besok hadir lagi, kagak, hadir lagi. Nah itu enggak dapat. Ada pahalanya. Nah, pahala yang tadi, ya, walaupun tidak hadir karena sebab sakit atau karena bepergian, nah, itu buat mereka yang istiqomah sebelum-sebelumnya. Ya. Nah, maka dalam surah Fussilat dikatakan apa? Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini firman Allah ini. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah adalah Tuhan kami, kemudian dia istiqomah, dia istiqomah di jalan Allah, dia konsisten, terus-menerus dawam berada di jalan Allah, lalu apa? Tatanazzalu alaihimul malaikat. Itu malaikat akan turun. Kemudian ini malaikat berkata, Allah takhafu, jangan kamu khawatir. Ya. Malah orang yang istiqomah tadi dikatakan apa? Diberikan kabar gembira tentang surga. Di ayat berikutnya, nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah penolong-penolong kamu di dunia dan di akhirat. Ya. Ini malaikat hadir nolongin kita dengan izin Allah. Barangkali bisa aja kita keluar dari masjid ini, ya harusnya kecelakaan. Tapi apa? Karena keistiqomahan kita duduk di majelis ilmu, karena keistiqomahan kita hadir di masjid, meramaikan masjid, Allah hindari, Allah jaga, Allah kirim malaikat yang buat nolongin kita. Ini kisah nyata. Saya punya teman, ya, sama-sama kita di majelis ilmu. Ini teman saya ini, ya, asli orang Cipete, Jakarta Selatan. Kerjanya di Tambun, jauh kalian, jauh Tambun. Satu ketika sedang berangkat kerja, ya. Jadi posisinya dia naik kendaraan motor, depannya taksi, belakangnya motor dia, belakangnya motor ini mobil tronton. Ya. Kemudian ini supir mobil tronton ngantuk. Harusnya dia injek rem, dia injek gas. Tadi gimana? Depannya taksi, belakangnya motor, belakangnya lagi
Tronton harusnya nginjeknya rem, dia injek gas, nabrak siapa? Nabrak motor tadi tuh. Begitupun juga nabrak taksi tadi. Jadi di motor tengah-tengah, motornya ringsek, hancur. Kira-kira dia orang gimana nih? Parah nggak di rumahnya? Dikincir, jangan dikincir. Tapi apa? Ketika dibawa ke rumah sakit, diperiksa, ya, nggak ada yang patah tulangnya, cuma lecet-lecet dikit doang. Masya Allah ini, ya, kenceng ini tabrakannya, motor aja ringsek. Kenapa ini orang bisa selamat? Nah, pasti apa? Pasti kita akan berpikir, amalannya orang apa nih? Kebaikannya ada orang apa nih? Akhirnya singkat cerita satu ketika kita bertemu, kita tanya, emang amalannya apa? Bisa dikasih keselamatan oleh Allah. Ternyata amalan ini orang setiap waktu sholat berjamaah 5 menit sebelum azan ini orang udah ada di masjid. 5 menit sebelum azan ini orang udah ada di masjid. Jadi ini orang nunggu azan. Kalau orang nunggu azan, kira-kira sholat berjamaahnya telat apa kagak? Nggak telat. Dengan ibadah amal soleh itu bisa menghindarkan kita dari segala macam mara bahaya, menyelamatkan kita dari berbagai macam bentuk kecelakaan. Karena amal soleh itu menunggu azan. Kalau kita azan nungguin kita. Mau azan jamanya belum ada yang kelihatan ini. Ya. Kalau kita pengen ke masjid, ya alhamdulillah tadi saya datang ke sini jam 3:30. Ya, pintu masjid udah buka. Bahkan udah ada yang ada di sini baca Quran. Berzikir. Masya Allah ya. Jamaah masjid turun. Kampung saya sono jamaah sampai luar. Subuh, ya, sampai luar. Semuanya di luar. Semuanya di luar. Enggak ada yang datang ke masjid. Ini masjid luar biasa di masjid, ya. Karena masjid ini apa? Masjid ini adalah benteng buat seorang muslim. Dalam kitab Nasihat 5 dikatakan, al-husulu salah satu. Benteng itu untuk seorang muslim itu ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama al-masjidu ismun. Masjid itu adalah benteng. Benteng. Benteng dari apa? Ya semuanya. Daripada perbuatan keji dan munkar. Ya. Lihat orang yang istilahnya duduk-duduk di masjid. Kalau bahasa slangiannya nongkrong di masjid dan gitu kan. Nah, pada benar insya Allah semua. Pada benar. Kalau di masjid kita ngapain? Paling zikir. Baca Quran, kan? Sholat sunnah, nah itu yang kita kerjain. Coba kalau nongkrongnya di luar, bawa akal. Berarti apa? Kita terjaga daripada perbuatan keji dan munkar. Karena saya lihat tuh kalau orang di masing-masing ya, dari ujung sampai ujung saya perhatikan, itu mukanya adem-adem semua, ya, mukanya bercahaya. Insya Allah calon penghuni surga semua. Amin. Adem-adem, bening-bening, yang bercahaya mukanya. Biasa, biasanya lampu saja. Jadi bercahaya. Masjid itu adalah tempat yang paling Allah cintai. Ya. Ahabul bilad indallah masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai di bumi itu adalah masjid. Maka saat kita hadir ke masjid, ini masjid rumah siapa? Rumahnya Allah. Ketika kita hadir di masjid, duduk di masjid, beribadah di masjid, berarti kita menjadi tamunya siapa? Allah SWT. Maka Allah nggak akan menyia-nyiakan tamunya. Maka Allah akan melayani tamunya dengan sebaik-baiknya. Ya, Allah akan cukupkan rezekinya. Allah akan jaga hambanya tersebut yang meramaikan, yang menyiarkan masjid. Insya Allah. Bahkan tanda orang ada iman di dirinya, ada hidayah di dirinya, pasti orang itu nggak jauh daripada masjid. Ya.
Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman." Orang kalau kalian dapati orang kerjaannya bolak-balik masjid, maka saksikan bahwa ada iman di orang itu. Ya. Ada hidayah di orang itu. Maka kita bersyukur nih. Ya. Nah, insya Allah hidayah masih ada di sini. Kan ada orang yang ke masjidnya seminggu sekali, ada? Ada. Ya, kapan? Jumat kan? Ya. Ya. Ada juga orang yang setahun 2 kali masjid, kapan? Fitri. Tapi kita juga jangan apa? Jangan menghina mereka. Kita doain mereka biar pada dapat hidayah. Semoga Allah kasih taufik pertolongannya, biar sama-sama bisa meramaikan masjid. Ya. Jangan lantas mentang-mentang kita udah istiqomah ke masjid, nggak boleh sombong juga. Ya. Masjid atau ke masjid? Ya. Bapak, nggak boleh ke masjid begitu. Ya. Makan batu begitu. Jangan. Ya. Nah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan kalian menganggap diri kalian yang paling suci. Wa huwa a'lamu biman ittaqa. Dan hanya Allah yang paling maha mengetahui tentang siapa yang bertakwa di antara hamba-hambanya. Kan takwa itu urusan hati. Takwa itu tidak selamanya orang yang pakai peci itu lebih bertakwa daripada orang yang pakai peci. Ya. Bisa jadi yang nggak pakai peci itu lebih bertakwa daripada pakai peci. Ya. Saya pakai sorban. Ya. Senang banget. Ya, belum tentu pakai sorban ini. Ya. Belum tentu yang nggak pakai sorban itu kalah takwanya. Bisa jadi yang nggak pakai sorban lebih bertakwa daripada yang pakai sorban. Bisa jadi. Karena apa? Takwa itu cuma Allah yang tahu. Tapi insya Allah yang di sini pakai sorban takwanya. Ya, amin ya robbal. Makanya itu insya Allah ya, ada keimanan bagi orang-orang yang rajin pergi ke masjid. Saya punya satu cerita. Zaman Rasul ada perempuan namanya Ummu Mahjan. Siapa? Ummu Mahjan. Ini Ummu Mahjan setiap harinya ke masjid. Perempuan, tapi setiap harinya ke masjid. Ngapain? Kerjaannya bersih-bersih masjid. Ya. Mahabur. Dia bersihin aja masjid. Ya, dia lihat ada daun-daun jatuh, dipungutin, dibersihin, disapuin. Sehingga apa? Orang yang ke masjid beribadahnya tenang, nyaman. Orang ke masjid karena ada Ummu Mahjan. Satu ketika Ummu Mahjan meninggal dunia. Meninggalnya malam. Akhirnya karena sahabat-sahabat takut mengganggu istirahatnya Rasulullah. Lalu apa? Sahabat urus semuanya. Dimandikan, dikafani, disolatin sampai dikubur, itu sahabat yang urus. Rasulullah nggak dikasih tahu. Kenapa tadi? Karena takut ganggu istirahat Rasulullah. Esok paginya Rasulullah ke masjid. Rasulullah nggak dapetin Ummu Mahjan. Ditanya, Ummu Mahjan mana? Ya. Nah, jadi begitu. Kalau orang rajin ke masjid, ya istiqomah hadir di masjid, sekali nggak hadir ditanya. Ya. Seharusnya ini biasa aja, sekalinya dia nggak ada, ditanya. Seharusnya ini mana ya? Begitu. Ya. Itu tandanya apa? Karena kita rajin ke masjid. Coba ada orang kagak ke masjid, boro-boro ditanya, ya kan? Makanya beruntung ya orang yang rajin ke masjid. Nah, Ummu Mahjan ditanya ke Rasulullah, mana Ummu Mahjan? Sahabat pun jawab, Ummu Mahjan semalam meninggal dunia. Kemudian apa kata Rasulullah? Antar saya ke kuburannya. Rasul cuma di tengah kesibukannya menyempatkan diri untuk ziarah ke kuburan Ummu Mahjan. Jadi ziarah boleh apa enggak?
Kemudian di kuburan umum aja, ya, kubur itu apa sih? Kalau bahasa Solo nyebutnya kober. Sama mungkin. Rasulullah kuburannya umum aja, sampai di kuburannya, sampai di atas kuburannya Rasulullah sholat. Ya, sholat apa? Sholat jenazah, sholat mayit. Boleh nggak sholat mayit di atas kuburan? Boleh nggak? Ini ada diem. Ya. Saya diem karena saya nggak mau nyombong. Diem karena tawadu, karena nggak mau sombong, apa nggak tahu nih? Tahu. Di awal-awal COVID itu sempat viral. Jadi orang yang matinya karena COVID kan nggak boleh tengok keluarganya, nggak boleh dibawa pulang. Akhirnya yang ngurus siapa? Tenaga medis semua. Ya. Nah, akhirnya yang memandikan sampai yang menguburkan itu tenaga medis. Nah, kemudian sampai sholat di atas kuburan. Nah, itu di awal-awal COVID viral tuh videonya. Viralnya kenapa? Ini tenaga medis nggak paham cara sholat jenazah. Ya. Jadi imamnya satu di depan, ya, 3 orang di belakang makmumnya. Makmumnya sih benar, sholat jenazah. Sholat jenazah kan nggak pakai rukuk, nggak pakai sujud, benar kan? Iya, makmumnya benar. Ini imamnya pakai rukuk, pakai sujud. Ya. Kalau pakai rukuk, pakai sujud, benar apa? Kan nggak ya? Ibu barangkali jarang ikut sholat ya, sholat jenazah ya. Gitu. Tapi kalau sholat jenazah itu cuma 4 kali takbir, habis itu salam, nggak pakai rukuk, nggak pakai sujud. Tapi ada juga di tempat lain, nah, udah lama kagak ke masjid, ya, orang baru nih, pendatang baru, ya, sekalinya dia ke masjid, imamnya berhalangan semua, ada yang pergi keluar kota, ada yang lagi sakit. Akhirnya nih karena orang dia terpandang, diminta jadi imam sholat jenazah. Akhirnya karena nggak ada ilmu tapi pede, dia maju jadi imam sholat jenazah. Sholat jenazah pakai rukuk, pakai sujud. Ini makmum aneh. Kok tumben-tumben kita sholat jenazah pakai rukuk, pakai sujud? Biasanya selama ini kagak. Sama imam-imam yang biasa kagak pakai rukuk, pakai sujud. Selesai sholat, ditanya, Pak Haji, kok tumben kita sholat jenazah pakai rukuk, pakai sujud? Tuh, dalam maksudnya dia nih, tuh, jangan gue salah nih, imamin orang, gitu ya. Akhirnya apa? Akalnya banyak. Dia kata begini, ini jenazah banyak dosanya, karena dia banyak dosanya jadi pakai rukuk, pakai sujud. Biar dosanya diampunin begitu. Ya, di sini buat dia doa. Ya. Kembali ke cerita tadi, Rasulullah sholatin umum aja di atas kuburnya. Boleh sholat, ya. Kalau udah lewat daripada waktunya, itu boleh kita sholatin di atas kubur. Kenapa? Karena nggak pakai rukuk, nggak pakai sujud. Jadi anggapannya kita nggak menyembah kubur. Ini umum aja disolati oleh Rasulullah. Kemudian apa? Ketika Rasulullah sholati, Rasulullah doakan, nah, ini pintunya langit terbuka. Bahkan ribuan malaikat memberikan kesaksian kepada umum aja. Nah, ini kira-kira umum aja orang yang begitu tuh, ya, yang dia setiap hari ke masjid, bersih-bersih masjid, ini kira-kira orang biasa atau orang hebat? Kalau sampai Rasulullah meluangkan waktunya untuk kuburannya, untuk mendoakannya, untuk menyolatinya, kira-kira umum aja orang biasa atau orang hebat? Orang hebat umum aja. Pelajarannya buat kita sekarang apa? Jangan ngeremehin mabok, tukang-tukang bersih di sini. Ya, jangan kita memandang sebelah mata orang yang mengabdikan dirinya buat masjid. Bisa jadi dia surganya lebih dulu dia ketimbang kita. Bisa jadi ya, orang yang nyolatin dia lebih banyak daripada saat kita meninggal. Benar nggak? Kan kita nggak pernah tahu itu. Hidayah Allah. Kalau dia makmum surganya lebih dulu daripada jamaah, Ustaz gimana? Ustaz udah di dalam. Nah, itu dalam rangka
kita menjaga hidayah. Nah, yang terakhir, seseorang itu nanti dia akan meninggal dunia sebagaimana kebiasaan saat hidupnya. Ya. Di Tebet ada masjid besar namanya Al-Ittihad. Masjid Al-Ittihad. Ada jamaah. Ketika sholat berjamaah, sujud terakhir, ini dia nggak bangun lagi. Jamaah yang lain udah pada salam ke kanan, salam ke kiri, ini dia masih sujud-sujud juga. Ternyata ketika dipegang, disentuh-sentuh, ini dia jatuh, meninggal dalam keadaan sujud. Ada lagi sempat viral di YouTube, ada orang lagi qori baca Quran surah Al-Mulk Tabarok. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jatuh, meninggal dunia. Kira-kira matinya baik apa enggak? Su'ul khotimah atau husnul khotimah? Ketika ditanya sama keluarganya, kenapa ini bapak meninggal dalam keadaan sujud? Kenapa ini ustaz meninggal dalam keadaan baca Quran? Ternyata kata keluarganya, emang sehari-hari selalu sujud, emang sehari-hari selalu ke masjid sholat berjamaah. Jadi meninggalnya seperti kebiasaan saat hidupnya. Emang Pak Ustadz selalu baca Quran, gak lepas daripada Quran. Jadi meninggalnya saat sedang baca Quran. Nah, kita lagi ngapain nih? Ngaji. Istiqomah ya, ngaji. Kira-kira kalau hari ini pagi ini dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kalau meninggal di pagi ini mau enggak? Husnul khotimah sih mau bisa. Tapi jangan sekarang dulu. Kan ada nggak yang muda sih? Yang muda belum kawin saya, tanda saya masih panjang saya. Kalau husnul khotimah sih mau. Entar dulu. Belum nikah. Gitu ya. Jadi begitu, orang itu meninggal sebagaimana kebiasaannya saat hidupnya. Makanya apa? Ini sesuai dengan hadisnya Rasulullah. Rasulullah bersabda, yamutul mar'u ala ma'asha alaihi. Matinya seseorang itu sebagaimana kebiasaan saat hidupnya. Viral juga di YouTube. Saya pernah dapat kiriman, ada orang naik ke atas panggung, diri depan biduan, dia joget, dia sambil nyawer, jatuh dari panggung, meninggal dunia. Kira-kira dia meninggal dunia karena joget atau biduan, berarti apa? Kebiasaannya emang begitu. Ya, hobinya mancing, ya, aliran zohor lewat, asar lewat. Ya, saya takut meninggal dalam keadaan. Maka apa? Dalam rangka menjaga hidayah, bikin, kerjakan, lakukan amal-amal baik, kerjain ibadah. Semoga kita meninggal dalam keadaan sedang mengerjakan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang terakhir dalam sebuah hadis Rasulullah, ini hadis sahih rawahu Bukhari Muslim. Kata Rasulullah apa? Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah kama yakunu bainaha wa bainahu illa zira. Sesungguhnya seseorang di antara kamu, dia biasa ngerjain pekerjaan amalan-amalan ahli surga. Ini amalan ahli surga bukan? Duduk di masjid amalan ahli surga bukan? Kita ngaji, belajar amalan ahli surga bukan? Ahli surga sampai itu surga jaraknya, dirinya dengan surga itu tinggal satu langkah doang. Tinggal satu langkah lagi masuk surga. Nah, kemudian apa? Fayasbiqu alaihi kitab. Tapi ketetapan Allah berkata lain. Kehendak Allah berkata lain. Fayamanu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Di akhir hidupnya dia kerjain amal-amal penghuni neraka. Akhirnya dia masuk neraka. Nah, tapi ada juga kebalikannya. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Sesungguhnya ada salah seorang kamu, dia kerjaannya ngerjain amalan-amalan ahli neraka. Hatta yakuna bainahu wa bainaha illa zira, sampai dirinya, jaraknya antara dirinya dengan neraka itu cuma selangkah lagi.
Fayasbiqu alaihi kitab, tapi ketetapan Allah berkata lain. Fayamalu bi amali ahli jannah, di akhir hidupnya ini orang ngerjain amalan ahli surga. Fayadkhulaha, kemudian ini orang masuk surga. Nah, kembali ke tadi inti daripada tema kita pagi hari ini, kita nggak pernah tahu kapan hidayah Allah itu akan sampai kepada seorang hamba. Kita yang udah istiqomah hadir di masjid, meramaikan masjid, duduk di majelis ilmu, jangan kepedean. Ya, belum tentu, belum ada jaminan bagaimana nanti akhir kita hidup. Maka nggak boleh sombong. Ya. Dan orang yang belum bisa datang ke masjid, belum bisa hadir di majelis ilmu, jangan kita hina, jangan kita kata-katain, karena kita nggak tahu nanti akhir hidupnya. Bisa jadi hidayah Allah sampai kepada dirinya, gitu ya. Maka ada perkataan baik, tidak ada orang baik, ya, yang tidak punya masa lalu, dan tidak ada pendosa yang tidak punya masa depan. Artinya apa? Kita yang baik, yang udah di sini baik, kan kita punya masa lalu semua. Maka ketika orang hormat sama kita bukan karena kita ini baik, bukan, tapi Allah tutup aib-aib kita yang buruk. Dan orang yang buruk saat ini buruk, ya, dia bukan berarti dia gak punya masa depan, dia punya masa depan. Barangkali nanti di akhir hidupnya Allah kasih hidayah dia, ya. Maka Allah lebih senang, Allah lebih cinta taubatnya seorang pendosa daripada sombongnya ahli ibadah. Ya. Kita artinya bagaimana? Artinya kita tetap istiqomah mengerjakan ibadah agar menjaga hidayah. Tapi jangan juga kita kepedean sehingga kita meremehkan, menghina orang yang belum ibadah, gitu ya. Tapi tetap kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya, gitu ya. Itu saja barangkali yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Semoga banyaknya menjadi tambahan ilmu buat kita, semoga menjadi motivasi buat kita agar kita lebih semangat lagi ibadah, lebih semangat lagi sholat berjamaah, dan semoga kita nanti dimatikan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Saya alhamdulillah senang sekali bisa bersilaturahim dengan semua jamaah di sini. Ya, mohon doanya ya biar sehat walafiat. Karena semalam saya pulang habis dari majelis taklim, kita ngisi pengajian, pulang sampai rumah jam 11. Baca-baca buku sedikit, istirahat jam 12. Gitu. Bangun lagi tadi jam 2 pulang, tidur cuma 2 jam doang. Ya. Kita pulang dari sini langsung ada acara pernikahan saudara saya, sepupu saya nikah. Kita diminta untuk menjadi pembicara mewakili tuan rumah juga. Gitu. Besok pun begitu, hari Ahad malam Senin ada peringatan Isra dan Mi'raj. Jadi mohon doanya mungkin sehat. Dan bicara jadwal alhamdulillah padat, walaupun covid begini tapi alhamdulillah padat. Minggu depan ada tabligh akbar di Tasikmalaya. 2 hari setelah itu ada istighosa di Bogor. Setelah itu ada tasyakuran khitanan. Setelah itu ada tabligh akbar lagi di daerah Kaltara. Kemudian nanti ada acara di bulan April di Malaysia. Gitu. Ya. Selama bulan suci Ramadan, seminggu pertama di bulan suci Ramadan itu acara di Malaysia. Jadwal-jadwal yang tadi saya sebutkan dari awal sampai akhir itu kalau saya diundang. Semua itu kalau saya diundang. Kalau saya nggak diundang ya saya nggak datang. Masa orang nggak diundang saya datang. Ya. Jadi mohon doanya ya. Itu saja barangkali dari saya. Mohon maaf segala kekurangan.